Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Pertiwi, mahasiswi IAIN Senior Jati Cirebon, program studi pendidikan bahasa Arab semester 6A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK. Apa itu IPK? IPK merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar yang ditandai adanya perubahan, baik itu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kemudian apa sih fungsi indikator pencapaian kompetensi itu? Nah, fungsi indikator pencapaian kompetensi itu diantaranya yaitu sebagai pedoman untuk mengembangkan materi, sebagai pedoman untuk merancang kegiatan pembelajaran, dan untuk sebagai pedoman untuk menentukan nilai hasil capaian belajar siswa. Nah, kemudian selain fungsi indikator pencapaian kompetensi itu juga ada ketentuannya. Jadi tidak hanya asal-asalan gitu, ada ketentuan yang harus dijadikan sebagai syarat indikator pencapaian tersebut. Nah, adapun ketentuan indikator pencapaian kompetensi itu diantaranya indikatornya itu dirumuskan dari kompetensi dasar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi IPK itu harus dirancang dengan menggunakan kata kerja operasional, mudah dipahami dan tidak bermakna ganda, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan timbul pertanyaan sehingga mempersulit siswa dalam memahaminya. Kemudian ketentuan IPK juga harus mengandung satu tindakan saja. Kemudian adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merancang indikator pencapaian kompetensi, diantaranya yaitu menganalisis tingkat kompetensi pada kompetensi dasar, dan analisisnya itu harus berdasarkan UKRK. Kemudian indikator pencapaian kompetensi itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Nah, indikator kunci itu klasifikasi indikator kunci itu yaitu indikator yang memenuhi kriteria UKRK, kemudian kompetensinya minimal pada kompetensi dasar, dan sasarannya itu untuk mengukur tercapainya kompetensi dasar. Adapun indikator pendukung yaitu untuk mempermudah atau membantu memahami indikator kunci. Nah, adapun indikator pengayaan itu merupakan tuntutan kompetensi. Nah, berikut ini merupakan indikator pencapaian kompetensi pada tema haji dan umroh. IPK 3.71 menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks dalam kalimat terkait tema al-haji wal umroh, dan menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi atau tasrif fi'il
fi'il madi al-lughawi dalam sebuah teks. Kemudian 3.7.2 mengidentifikasi kosakata dan kalimat yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindak atau kejadian di waktu lampau terkait tema haji dan umroh. Kemudian 3.8.1 mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang haji dan umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madi al-lughawi. Kemudian IPK 3.8.2 yaitu melengkapi kalimat dengan fakta dari teks yang dibaca tentang haji dan umroh. Kemudian 4.7.1 membuat kalimat dan teks dari kosakata dalam tema haji dan umroh. Kemudian 4.7.2 mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh. Mempraktikkan tindakan tutur dalam percakapan sendiri secara mandiri sesuai gambar yang dipilih tentang haji dan umroh. Kemudian ada IPK nomor 4.81 menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il madi lughawi dari teks lisan yang dipraktikkan oleh teman. Kemudian 4.8.2 menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il madi lughawi dari teks yang ditulis oleh teman. Nah, tadi merupakan indikator pencapaian kompetensi pada tema haji dan umroh. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.